Jadi, peranan bahasa Arab di perkembangan Indonesia itu cukup besar. Saya di sini menyimpulkan tiga hal. Yang pertama adalah kosakata, yang kedua adalah aksara, dan yang ketiga adalah sintaksis. Yang pertama, kosakata. Kosakata bahasa Arab diseraplah ke dalam bahasa Indonesia, tetapi harus mengalami perubahan dulu. Perubahan ini terjadi karena harus menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Perubahan yang dimaksud adalah pergantian, penambahan, atau pengurangan fonem. Karena fonem bahasa Arab dengan fonem bahasa Indonesia itu berbeda. Contohnya adalah satu, kosakata bahasa Arab misal diseraplah ke dalam kosakata bahasa Indonesia menjadi misal. Yang kedua adalah fikir, diseraplah ke Indonesia menjadi fikir, dan yang ketiga bas menjadi bahas. Yang kedua adalah aksara. Pada zaman dahulu, aksara itu yang kita pakai adalah aksara Latin. Tetapi pada abad ke-13, bahasa Arab muncullah ke Indonesia, sehingga aksara yang dipakai adalah aksara Arab. Biasanya disebut dengan aksara Melayu ataupun aksara Jawi. Biasanya dikenal dengan pejon, yang artinya bahasa yang memiliki berkesinambungan. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis biasanya diketemukan di terjemahan Al-Quran. Biasanya Al-Quran yang ada artinya itu disebut juga dengan sintaksis. Contohnya adalah wow. Wow dalam terjemahan Indonesia artinya dan itu artinya kata penghubung. Tetapi dalam bahasa Arab kata penghubung itu bukan wow aja, sehingga perbedaan yang terjadi itulah dinamakan sintaksis. Soal kedua. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan kata satu ataupun kata tunggal. Isim ini tidak ada tanda khusus karena sudah dipastikan di isim ini adalah bentuk pertama. Contohnya adalah buku, yaitu kitabu. Yang kedua, isim mutsana. Isim mutsana adalah isim yang menunjukkan kata ganda ataupun kata dua. Ada tanda khusus di isim ini, yaitu alif nun ataupun ya dan nun. Contohnya adalah dua buku, yaitu kitabani. Yang ketiga, isim jamak. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua. Di isim jamak ini ada tiga bagian. Yang pertama adalah jamak muzakkar salim, yang kedua adalah jamak muannats salim, dan yang ketiga adalah jamak taksir. Yang pertama, jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim adalah isim jamak yang teratur dan dikhususkan untuk laki-laki. Ada tanda khusus di jamak ini, yaitu wawu nun ataupun ya dan nun. Contohnya adalah orang-orang kafir atau dalam bahasa Inggrisnya adalah bahasa Arabnya adalah kafirun. Yang kedua, jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah isim jamak yang teratur dan dikhususkan untuk perempuan. Ada tanda khusus di jamak muannats salim ini, yaitu alif ta. Contohnya orang-orang beriman, yaitu mu'minatu. Yang ketiga adalah jamak taksir. Di jamak taksir ini tidak memiliki aturan ataupun berantakan dan tidak dikhususkan untuk laki-laki atau perempuan. Contohnya adalah buku-buku, yaitu kutubun. Nomor 3. Yang pertama, fi'il maklum. Maklum secara bahasa artinya adalah diketahui, sehingga fi'il maklum artinya fi'il yang fa'ilnya sudah diketahui. Biasanya diketahuinya itu karena sudah disebutkan fa'ilnya di dalam kalimat tersebut. Apabila di kalimat tersebut belum disebutkan, berarti sudah disebutkan di kalimat sebelumnya. Contohnya, fataha zaidun baba, yang artinya Zaid sedang membaca buku. Fatahahnya itu adalah fi'il dan zaidnya adalah fa'il. Yang kedua, fi'il mazlul. Mazlul secara bahasa artinya tidak diketahui, sehingga fi'il mazlul artinya fi'il yang fa'ilnya tidak diketahui karena disembunyikan ataupun memang tidak diberitahu karena sebab tertentu. Contohnya seperti ini. Ismu kana au ihda akhawatila artinya adalah sekumpulan fiil yang termasuk amil nawasilah. Amil nawasilah itu sendiri artinya amil yang merusak tatanan hukum, yaitu tatanan hukum kabar dan mubtada. Nah, kana dan saudara-saudaranya itu ada banyak, yaitu ada kana, ada bata, ada zala, ada adha, ada
ada abdaha, dan lain sebagainya. Contohnya itu yang pertama, Zala Zaidun saum, yang artinya Zaid berpuasa di siang hari. Yang kedua, Bata Zaidun naum, yaitu artinya Zaid tidur di malam hari. Soal kelima. Yang pertama, fi'il mujarad. Fi'il mujarad adalah fi'il yang di dalamnya itu huruf-hurufnya huruf asli semua. Nah, fi'il mujarad itu dibagi jadi dua, yaitu sulasi dan rubai. Nah, contohnya itu adalah hiroja dengan ya rujuk, yang artinya keluar. Nah, yang kedua fi'il majid. Fi'il majid adalah fi'il yang ditambahkan huruf-hurufnya, yang ditambahkan satu huruf atau lebih, dan dibaginya juga jadi dua, sama sulasi dan rubai juga. Contohnya adalah ahroja sama yahriju, yang artinya mengeluarkan. Nah, tadi kan sebelumnya aku udah bilang nih, kalau misalkan perbedaannya itu ada di bagiannya itu ada sulasi dan rubai. Jadi sulasi dan rubai itu perbedaannya adalah kalau sulasi adalah kata dasar yang terdiri dari 3 huruf, sedangkan rubai adalah kata dasar yang terdiri dari 4 huruf. Sehingga kita bisa ngatakan juga kalau fiil itu terbagi menjadi 4 bentuk, yang ada yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Sehingga wajan dari fiil itu ada 22 huruf. 22 bentuk. Oke. Soal nomor 6. Isim adalah kata benda atau kata yang tidak berkaitan dengan waktu dan memiliki maknanya tersendiri. Contohnya adalah Muhammad, yaitu Muhammad, Nahru yang artinya sungai, Lemunat yang artinya lemon, sama Rojalu yang artinya laki-laki. Kabar ina adalah setiap kabar yang sudah didahului oleh ina atau saudara-saudaranya, sehingga tugas ina dan saudara-saudaranya adalah untuk menasabkan isim dan merofakan kabar. Kabar ina dibagi menjadi 3, yaitu mufrad. Yang dimaksud mufrad adalah kabar ina yang hanya ada satu kata. Contohnya lawala, amada, nazihu. Yang kedua, sibul jumlah, yang terdapat zar mazrur dan zarof, baik itu zarof makan ataupun zarof zaman. Contohnya innal mudida fi maktabah. Yang ketiga, jumlah ismiyah atau fi'iliyah. Contohnya inna ahmada abuhu madaros. Soal nomor 7. Huruf adalah kata yang menunjukkan jika disandingkan dengan huruf yang lainnya akan memiliki arti, seperti huruf isim ataupun huruf fi'il. Contoh huruf isim adalah man, an, ala, sedangkan huruf fi'il adalah an, lan, azan. Contoh kalimatnya seperti al insana yukayyifu sulau kahu fil hayati bihasabi mafahis bamihi anha. Artinya, manusia akan menyesuaikan kehidupannya sesuai dengan pedoman-pedoman kehidupan perilaku manusia. Soal nomor 8. Fa'il menurut bahasa artinya adalah pelaku. Sedangkan menurut nahwu fa'il adalah isim yang harus marfu, yang ditempatkan setelah fi'il telah disebutkan. Seperti jaja Muhammad. Nah, Muhammad adalah fa'ilnya. Sedangkan naibul fa'il adalah isim yang harus marfu, yang dimana ditempatkan setelah isim mabni majul, yaitu fa'il yang telah dihilangkan. Contohnya adalah yuktubu darsu. Nah, jadi perbedaan di antara fa'il dengan naibul fa'il adalah naibul fa'il adalah pengganti fa'il, sedangkan fa'il adalah isim yang marfu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.